Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak solih. Hari ini kita akan belajar pelajaran diniyah mengenai sifat dermawan dan kikir. Setiap umat muslim itu diwajibkan untuk memiliki sifat dermawan dan menghindari sifat kikir. Apa itu sifat dermawan? Sifat dermawan adalah sifat suka memberi dan mudah membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Jadi ketika kalian memiliki teman yang susah ataupun melihat orang lain dalam keadaan susah, kalian sebisa mungkin untuk membantunya. Kalian bisa memberikan bantuan berupa harta, tenaga, pikiran, maupun doa. Sifat dermawan itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sangat menyarankan sifat dermawan seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi dan menyukai orang yang suka memberi atau dermawan. Jadi, setiap muslim harus bersikap dermawan, suka memberi, dan kita pun dilarang untuk meminta-minta kepada orang lain. Contoh sifat dermawan yang bisa kalian lakukan yaitu bersedekah, membantu teman, ataupun meminjamkan pensil pada teman, atau bisa juga memberikan infak kepada masjid, musola, atau pada yang membutuhkan. Untuk memberikan sedekah, kalian itu harus memiliki sifat yang ikhlas, yang artinya tanpa mengharapkan imbalan. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan diberi pahala berlipat ganda, yaitu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah akan memberi pahala yang lebih banyak dari itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Keutamaan sifat dermawan. Seseorang yang memiliki sifat dermawan akan Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik. Dan orang yang suka dermawan pun akan dicintai oleh Allah dan disenangi oleh semua orang. Diselamatkan dari gangguan dunia dan akhirat, harta dan jiwanya akan dibersihkan oleh Allah. Ketika orang dermawan sedang dalam kondisi kemiskinan, dia tidak akan mudah merasa gelisah dan putus asa. Orang-orang yang dermawan pula tidak akan merasa sombong ketika diberi kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak-anak soleh, mulai sekarang tanamkanlah sifat dermawan dari diri kalian agar dicintai. Nah, lawan dari sifat dermawan adalah sifat kikir atau yang disebut dengan sifat bahil. Kikir atau bahil artinya tidak mau memberi dan susah memberi pertolongan kepada orang lain. Ketika dia melihat orang lain sedang kesusahan, maka dia diam saja atau enggan menolongnya. Orang yang kikir atau bahil tidak mau membantu orang lain, baik sulit sekali bagi orang-orang kikir untuk membantu orang lain. Nah, orang-orang yang kikir akan mengalami kerugian besar. Apa kerugian yang dia terima? Orang-orang kikir akan tidak disenangi oleh Allah maupun orang lain. Mudah merasa gelisah atau takut ketika dalam kemiskinan. Orang-orang kikir akan sombong ketika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kikir pula akan mewarisi sifat dari Qarun. Nah, apa itu Qarun? Kalian pernah mendengar kisah seorang yang kaya bernama Qarun? Nah, Ustazah ceritakan bagaimana kisah Qarun menjadi perumpamaan orang-orang yang kikir. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, hidup seorang yang sangat kaya raya namanya Qarun. Qarun
dikaruniai harta yang berlimpah. Ia mempunyai banyak sekali gudang untuk menyimpan harta-hartanya. Saking banyaknya gudang yang dimiliki oleh Korun, sampai-sampai kunci-kuncinya harus dipikul oleh orang-orang yang bertubuh besar dan kuat. Korun suka sekali memamerkan hartanya dan tidak mau menolong orang lain. Ketika ada seseorang yang meminta pertolongan kepada Korun, tetapi Korun tidak mau menolongnya, maka orang tersebut berkata kepada Korun, "Hai Korun, janganlah engkau sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong." Namun Korun tidak suka mendengar nasihat yang baik, sehingga dia pun berkata, "Heh, aku kaya bukan karena diberi oleh Allah, tapi aku kaya karena aku pintar berusaha." Begitu balas Korun. Kemudian Korun didatangi oleh Nabi Musa dan diberi nasihat untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nabi Musa pun mengingatkan Korun bahwa Allah akan menghukum kaum yang kikir. Namun, nasihat dari Nabi Musa tersebut tidak diindahkan oleh Korun sehingga terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Namun, gempa bumi tersebut hanya terjadi pada rumah Korun saja. Dengan adanya gempa bumi tersebut, Korun dan seluruh harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah. Kekayaan Korun hilang sekejap mata seperti ditelan bumi. Setelah gempa itu, orang-orang yang sebelumnya berharap memiliki kekayaan seperti Korun langsung tersadar. Mereka berkata, "Maha benar Allah, Dialah yang telah memberikan rezeki yang melimpah bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan Dia pula lah yang memberikan rezeki sekedarnya bagi siapa saja yang dikehendakinya." Kemudian mereka pun berkata, "Seandainya Allah tidak menjaga kita, pastilah kita sudah ikut ditenggelamkan ke dalam perut bumi seperti Korun. Sungguh tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmatnya." Begitulah kisah dari Korun yang merupakan orang kaya yang kikir. Jadi ketika kita memiliki harta yang banyak, maka kita harus mau untuk bersedekah agar tidak diberi balasan seperti Korun. Jadi anak-anak soleh, kalian bisa bersedekah dengan doa, perbuatan, maupun harta yang kalian miliki. Ketika kalian tidak memiliki harta, kalian bisa bersedekah dengan menggunakan tenaga. Ketika tenaga pun susah, maka kalian bisa bersedekah menggunakan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.